Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentang wawasan Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iflahatul Mukarramah dengan NIM 232101070043 dengan kelas Matematika 2. Sebelum mengetahui tentang wawasan Nusantara, kita mengetahui terlebih dahulu latar belakangnya, yaitu apa yang dimaksud wawasan Nusantara, yaitu wawasan Nusantara adalah wawasan nasional bangsa Indonesia yang mempengaruhi keberlangsungan bangsa. Wawasan ini menjadi landasan visional bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda tahun 1957. Bangsa Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam membangun kehidupan nasionalnya. Pembinaan tata kehidupan bangsa didasarkan pada hubungan antara falsafah, cita-cita, tujuan nasional, kondisi sosial budaya, dan pengalaman sejarah. Selanjutnya, pembahasan yaitu yang pertama, pengertian dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional Indonesia yang penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini dapat ditelusuri dari segi terminologi dan etimologi. Para ahli dan lembaga memberikan definisi yang mencakup kesatuan wilayah, bangsa, tujuan, hukum, sosial budaya, ekonomi, dan hankam. Secara etimologi, wawasan berarti pandangan, dan Nusantara mengacu pada pulau atau kepulauan. Wawasan lokal harus selaras dengan wawasan nasional tanpa keluar dari konteksnya. Perbedaan antara wawasan lokal dan wawasan nasional harus dianggap sebagai variasi dan kekayaan keanekaragaman budaya Indonesia. Wawasan nasional muncul sebagai hasil interaksi dan wawasan lokal yang beragam antara sumber historis, sosiologis, dan politis yang melatar belakangi konsep wawasan Nusantara. Deklarasi Juanda pada tahun 1957 menegaskan bahwa laut di antara pulau Indonesia bukan lagi pemisah, melainkan penghubung. Wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah setelah deklarasi ini. Esensi wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara berkembang dari konsep kewilayahan menjadi konsepsi kebangsaan. Selanjutnya, wawasan Nusantara penting dalam konteks kehidupan internasional karena Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan keberagaman budaya yang kaya. Hal ini memperkuat kesadaran akan kerjasama antar negara untuk mengatasi tantangan bersama. Dengan menginternalisasi konsep wawasan Nusantara, Indonesia dapat memperkuat posisinya dan komunitas internasional sebagai negara yang mempromosikan perdamaian, kerjasama, dan juga keberagaman. Yang kedua, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dinamika yang dihadapi dalam politik, ekonomi, keagamaan negara, dan sosial budaya telah memasuki dimensi global. Secara politik, sistem otonomi daerah dan demokrasi langsung dapat dimanfaatkan oleh negara besar. Dinamika ekonomi nasional yang belum stabil juga rentan dimanfaatkan oleh negara besar melalui bantuan ekonomi. Dalam sektor keamanan negara, terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional dan juga pendekatan non-tradisional. Pendekatan tradisional menekankan bahwa keamanan negara dari ancaman militer negara lain, sementara pendekatan non-tradisional fokus pada ancaman terhadap keamanan manusia seperti bencana alam dan lain sebagainya. Dinamika sosial budaya mencangkup tantangan dalam melestarikan nilai-nilai Pancasila
dan menjaga kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Tantangan wawasan Nusantara termasuk memperdayakan masyarakat, perkembangan iptek, dunia tanpa batas, era baru kapitalisme, kesadaran warga negara, dan kesadaran bela negara. Memperdayaan masyarakat memerlukan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Pengembangan iptek dan masyarakat global memperdampak pada pola pikir dan tindakan masyarakat. Era baru kapitalisme menekankan hak milik swasta dan kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi. Kesadaran bela negara melibatkan perjuangan non-fisik untuk mengatasi berbagai masalah sosial. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Pengertian wawasan Nusantara berdasarkan ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut. Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan fokus pada persatuan, kesatuan, dan kesatuan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam merupakan pedoman penting dalam suatu negara. Meningkatkan wawasan Nusantara merupakan tugas seluruh warga Indonesia, khususnya mahasiswa. Untuk memperluas pengetahuan tentang wawasan Nusantara, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sesuai dengan posisi geografisnya untuk mencapai tujuan nasional. Ada beberapa pengertian wawasan Nusantara, termasuk pandangan dari Prof. Dr. Wan Usman dan kelompok kerja wawasan Nusantara yang menekankan persatuan, kesatuan, dan keberagaman lingkungan. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mencangkup kebulatan wilayah, keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan agama, serta pentingnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara harus mengikuti sistem hukum nasional. Wawasan Nusantara juga mencakup aspek ekonomi dengan kekayaan wilayah Nusantara sebagai pemilik bersama untuk kemakmuran rakyat. Sosial budaya Indonesia harus seimbang dan merata sesuai dengan kemajuan bangsa. Dukungan sosial diyakini dapat meningkatkan kesehatan seseorang dengan menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh kasih sayang. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahankan keamanan, menekankan bahwa ancaman terhadap satu daerah adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Kesimpulan dari pengertian di atas adalah wawasan Nusantara dimulai dari Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang menyatakan bahwa perairan di sekitar pulau-pulau Indonesia adalah sebagian dari wilayah negara. Deklarasi ini mengukuhkan Indonesia sebagai kesatuan yang didasarkan pada falsafah Pancasila. Keyakinan ini tercermin dalam sejarah perjuangan Indonesia dengan wawasan Nusantara berakar pada ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ini menjadi landasan bagi pengolahan kehidupan nasional dan upaya mewujudkan suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Wawasan Nusantara juga menjadi dasar kebijakan pembangunan nasional, di mana laut dianggap sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia, bukan sebagai pemisah. Terima kasih, mudah-mudahan yang membaca atau yang mendengarkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.